Ya mama kaya 35 tahu ya Bang jam tangan. Ini dua-duanya. Iya, udah live. Udah belum ini? Udah ya? Ini udah live. Enggak apa-apa. Yuk. Udah belum? Udah. Ngomong tapi. Saya dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Saya baik. Baik ya Kok. Semoga sehat semua. Dan di sini saya bersilaturahmi ke Ko Ahong karena pertama kali aku cerita dulu kenapa kok ke Ko Ahong gitu ya. Pertama aku dengar dari teman juga gitu kan, kalau misalkan di setiap ininya Ko Ahong tuh enak ngomongnya gitu kan. Makanan. Iya, jadi aku coba lah. Jadi aku juga ada temen gitu yang memang dekat sama Ko Ahong. Jadi aku minta saran ke beliau untuk gimana kalau aku bertemu dengan Ko Ahong gitu kan. Jadi oh yaudah nggak apa-apa. Jadi aku minta nomornya dan aku calling ya Ko saat itu, dan di situ enak banget aku ngobrolnya. Jadi nyambung juga gitu kan, jadi nyaman banget. Jadi aku juga mencurahkan keluh kesah aku gitu kan, dan juga menjabarkan apapun yang ditanyakan oleh Ko Ahong. Jadi saat itu juga sudah aku jelaskan. Nah setelah itu aku juga ada acara juga ke Jakarta. Jadi aku langsung aja deh datang ke Jakarta dan langsung menemui Ko Ahong seperti ini. Jadi biar lebih enak gitu, lebih apa ya, lebih nyaman lagi untuk bersilaturahmi, lebih lebih dapat lah kalau untuk aku sih gitu. Kayak suasananya. Jadi gimana untuk Ko Ahong di sini? Jadi saya di sini ingin lebih condong ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini yang viral, yang bahwa menyatakan Cynthia Chandranaya mendeskripsikan MMA. Jadi di sini saya bukan sebagai faktor MMA, tidak. Saya juga bukan sebagai dari bagian bela diri bersatu, tidak. Tetapi saya di sini sebagai individu biasa yang hanya ingin agar masalah antara Cynthia Chandranaya dengan bela diri bersatu itu selesai gitu. Jadi tidak berangsur-angsur dulu, aduh kelamaan banget permasalahan ini. Karena untuk kita ingat lagi, sebentar lagi kita juga mau mengadakan yang namanya One Pride, ya kan? Kalau One Pride mau diadakan, kita lebih mengarahkan konsentrasi kita untuk acara kita daripada kita menghabiskan waktu atau emosi kita di sesuatu yang nggak jelas gitu maksudnya. Lebih ke arah sana sih. Ya, jadi Ko Ahong di sini atas nama pribadi ya teman-teman. Dan juga di sini aku juga mau menjelaskan apa yang dipermasalahkan itu, yang aku mengupload konten yang MMA gitu kan, yang itu kan yang ditanyakan. Jadi yang ingin dijelaskan oleh Cynthia Chandranaya adalah konten YouTube yang waktu itu pernah dinaikkan oleh Cynthia mengenai MMA. Nah itu sumber masalahnya kalau menurut aku ya. Ya benar. Jadi langsung aja aku jelasin. Langsung jelaskan. Jadi langsung aja aku jelasin. Aku juga sudah catat ini. Tujuan aku membuat konten itu adalah untuk menjelaskan kepada netizen. Nah ini bukan untuk menjelaskan kepada fighter MMA, karena aku tidak ada maksudnya tidak ada urusan, tidak ada masalah gitu dengan fighter MMA gitu. Oke, saya potong sebentar sedikit. Jadi saya ingin menjelaskan jika kita ingin melihat suatu pokok permasalahan, kita juga mesti melihat dari sisi yang lain. Jangan hanya kita melihat dari sisi yang satunya gitu. Jadi kita mesti melihat dari dua belah sisi. Sisi negatif, sisi positif, sehingga kita bisa tahu, oh iya ini maksudnya tujuannya adalah apa. Sama dengan contoh misalkan, gue pengen itu jam tangan gitu. Nah, gue pengen jam tangan itu bagaimana caranya? Satu, bisa dengan gue mencuri. Dua, bisa dengan cara gue bekerja untuk menghasilkan duit. Cara mana kan dipikir dulu. Ada cara positif, ada cara negatif. Siap bang. Yang mana yang mau kita kumpulin dulu, kita cerna dulu, kita pikirin, oke, baru putuskan apa yang mau lu lakukan, apa yang mau
intinya lu dapat, jangan berdasarkan emosi ataupun jangan berdasarkan sesuatu itu awal pertamanya negatif gitu. Nah, kalau dari pertama kita udah berpikiran negatif, kepala kita hasilnya pasti negatif. Tetapi jika kita awal mula berpikiran yang positif, pasti kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi maaf sebelumnya saya ingin menjelaskan, saya juga adalah salah satu fighter MMA yang waktu video itu muncul diupload oleh Cynthia mengenai MMA, saya juga marah dan saya juga emosi. Itu jelas, jujur, saya langsung marah-marah di grup One Track. Oke, saya bilang, wah ini orang udah gak benar nih, gini, saya marah. Nah, setelah itu banyak muncul teman-teman dari One Track yang teman-teman fighter MMA yang keluar dan menyatakan dia punya maksud, ya kan, ketidaksenangannya. Kemudian saya punya teman Hans Hosman, dia mengajak saya untuk membahas tentang Cynthia Chandranaya, tetapi dari sisi positifnya dia mengajak. Oh, kenapa dari sisi positif? Dia bilang karena ya sudah banyak orang yang ibaratnya menjadikan kamu gitu, maksudnya dari sisi buruknya, Cynthia ini begini, Cynthia tuh begitu. Nah, Hans bilang, bro, yuk kita bikin live IG, kita dari sisi kenapa Cynthia Chandranaya melakukan atau membuat konten itu. Nah, saya baru belajar dan saya mulai berpikir dari sisi yang saya anggap, oke, dulu saya pernah berpikir negatif tentang Cynthia. Sekarang waktu saya mau live dengan Hans, saya berpikir dari sisi positif. Dan itu hasil dari sisi positif itulah saya berpikir, oh iya benar juga. Bukan maksud daripada yang tadi Cynthia bilang tujuannya diarahkan ke bukan ke yes, ke netizennya, jadi seperti itu. Ya, lanjut ya. Jadi lanjut, tadi itu udah dijelaskan juga kan sama Pak Ahok. Itu bukan netizen yang memang itu kok dari setiap aku posting apa-apa itu kan selalu ada yang bilang buktikan dong kalau misalkan hebat katanya tuh coba dong di MMA, coba dong di One Pride katanya gitu kok. Ya. Jadi aku juga di sini aku nggak beranggapan kalau aku hebat gitu loh. Jadi Saya juga tahu, saya juga sering lihat di IG ya komen-komen. komen-komennya, benar. Jadi kalau menurut aku pembuktian untuk menjadi yang terbaik bukan di arena pertandingan, dalam hal ini oktagon, atau karena sering ya itu dia tadi yang sudah saya katakan di sini. Jadi banyak banget yang teman-teman yang bilang kalau di komenan itu harus turun di oktagon, turun di ini, karena kan kalau menurut aku itu semua ada jalannya masing-masing ya kok ya. Kalau Ahong mungkin ngambil jalannya ke MMA, kalau aku ngambil jalannya ke yang lain gitu. Jadi semua juga mungkin ada yang ikutan bela diri, ikutan latihan juga banyak juga kan, tapi punya jalannya masing-masing seperti itu. Nah yang kedua, lalu saya mengambil ulasan dari tim Larkin yang menyatakan bahwa MMA fighter dipersiapkan oleh pelatihnya untuk bertarung di oktagon dengan satu lawan. Nah, yang ketiga, fighter MMA ini tidak siap dengan pertarungan jalanan yang dihadapkan dengan banyaknya orang atau keroyokan dan senjata. Dalam hal ini adalah video dari tim Larkin dan pernyataan dari tim Larkin. Nah, yang keempat, karena semua orang tidak siap semua orang itu tidak siap mau dari bela diri apapun, tidak saja dari MMA gitu, karena sulit berhadapan dengan pengeroyok bersenjata. Dan yang kelima, kalau menurut saya semua ini adalah salah paham, karena pengambilan makna dari konten yang tidak dicerna terlebih dahulu, dan jika kita sudah terlebih dahulu berpikiran negatif ya, yang tadi kata Pak Aung tadi ya, pastinya semuanya juga diambilnya dari sisi negatif. Dan di sini saya memohon maaf untuk yang beranggapan kalau misalkan memohon maaf kalau konten saya yang itu menyinggung perasaan dari pihak bela diri bersatu dan MMA.
saya di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalkan Ko Ahong aja yang begitu nonton video itu langsung berpikiran negatif kan, jadi mungkin di situ saya di situ adalah salah penempatan kata per kata, jadi mungkin langsung ambil ke yang sebelah situnya. Jadi di sini juga saya belajar banyak untuk supaya berhati-hati dalam memakai kata, berhati-hati dalam membuat konten seperti itu. Gitu ya Ko. Iya. Jadi saya di sini kan sebagai bukan sebagai faktor MMA tetapi sebagai individu biasa yang berusaha untuk mencoba. Aku pengen coba deh berpikir dari sisi Cynthia. Kalau kemarin gue udah pernah marah dan gue pernah emosi dari sisi ya karena MMA itu nggak bisa dipakai untuk fight di jalanan. Itu gue kaget, gila. Gue selama ini latihan masa gue nggak siap untuk fight di jalanan? Gila, lu kata MMA itu apaan? Nah gitu, gue sempat marah. Nah ternyata saya pikir, ya nyatanya memang benar sih. Saya sendiri kalau misalkan saya dikeroyok sama orang, 10 orang bersenjata tajam, kembali saya mikir, apakah saya siap? Berpikir, apakah saya siap jika saya berhadapan dengan 10 orang bersenjata tajam? Dan saya lihat lagi videonya kamu, saya lihat dan saya pelajari bahwa kamu mengutip itu dari kata si Tim Larkin yang bilang bahwa dua petarung itu dipersiapkan untuk latihan di oktagon berhadapan dengan satu orang lawan. Sedangkan di dalam kehidupan kita bisa ketemu sama orang-orang yang kemungkinan besar adalah kita dikeroyok, bersenjata tajam, dan siapapun itu logikanya jika berhadapan dengan senjata tajam, jika kita takabur, alhasil mencapai diri sendiri. Itu satu. Kedua, kalau tidak salah saya lihat kamu ada di dalam video itu kamu mengatakan gini, jika Anda bertarung dan Anda kalah, jangan salahkan bela dirinya, tetapi salahkanlah diri sendiri yang tidak berlatih dengan baik. Nah, saya melihat di situ Cynthia sebenarnya ingin mengirim pesan bahwa jangan menyalahkan orang jika Anda itu kalah. Kemudian jika Anda itu lebih baik dari orang lain, juga jangan takabur untuk melawan orang dengan di sembarangan tempat. Maksud Anda kan seperti itu? Iya benar. Iya, di situ juga maaf ya kalau dipotong. Karena di situ juga di videonya Tim Larkin itu kenapa aku nggak masukin di video yang aku buat itu, karena ada satu video yang ada satu alasan kenapa dua fighter itu dikeroyok. Nah itu karena dua fighter itu mencoba menggoda atau melakukan pelecehan gitulah terhadap dua wanita yang ada di shop di situ. Nah mungkin dari pacarnya atau keluarganya. Saya udah lihat videonya. Jadi sebelum saya mempelajari daripada video yang ditayangkan oleh Cynthia Chandranaya, baik ucapan, kalimat, kata, saya pelajari satu persatu, dan alasannya, tujuannya saya pelajari, itu memang saya lihat bertujuan untuk diarahkan ke netizen yang selalu bilang, lu kalau mau jago lu ke oktagon dong, bla bla bla, ya kan? Tujuannya kan itu. Nah kemudian saya ada lihat video yang kamu bilang Tim Larkin. Nah di video Tim Larkin memang bilang bahwa seperti yang kamu bilang. Iya. Jadi kamu mengutip kata-kata dari Tim Larkin. Iya, bukan dari pendapat saya. Bukan dari pendapat kamu. Nah itulah saya sendiri waktu awalnya saya marah karena saya langsung mengutip kata kamu. Iya. Saya berpikir itu kata Cynthia, wah ini cewek kurang ajar banget bisa ngomong begitu. Nah karena saya kan berpikirannya sudah salah dulu ya. Yeah. Karena saya sudah salah dulu. Tetapi jika kita dengan normal kita pikir lagi, iya benar. Yang kamu katakan, yang kamu tujukan memang benar, arahnya adalah bukan untuk menyenggol MMA. Nah gitu. Jadi saya di sini selaku daripada mediator lah ya, karena gimana ya, saya ingin Cynthia Chandranaya beserta dengan tim
kemudian dengan bela diri bersatu itu bisa selesai permasalahannya. Tim daripada bela diri bersatu ingin Cynthia meminta maaf atas apa yang terjadi, kekisruhan yang terjadi ya. Dan tadi saya sudah dengar juga bahwa Cynthia Chandranaya sudah meminta maaf sebesar-besarnya kepada daripada tim bela diri bersatu. Dalam hal ini khususnya adalah MMA. Jika memang merasa terganggu atau disentil atau gimana, nah itu kan dia sudah minta maaf ya. Tujuannya itu. Nah kemudian boleh nanya? Oh ada. Nah di sini ada Mas Rizky. Rizky. Oh iya, maaf ya Mas, Nggak nggak di. apa-apa. Nah, Cynthia, gue mau nanya. Tadi kan di video ini lu udah minta maaf ke teman-teman BLD 1, khususnya MMA gitu. Dan sekarang kan berkembang ketika orang-orang pada ngebahas soal konten lu yang itu editan apa enggak. Nah, gue mau tanya, itu emang editan atau enggak? Jadi gini, kalau untuk masalah video itu, kalau video yang sudah dimasukkan ke laptop itu memang kita ada proses editingnya. Dan kalau itu hasil kemampuan beneran atau enggaknya, iya benar, itu kemampuan saya sendiri. Nah, jadi ketika lo ngelakuin gerakan itu, gerakannya asli. Asli. Ketika masuk, ketika udah diupload, itu pasti ada proses editan. Iya. Gitu. Dan itu emang dalam sehari itu lo bisa langsung selesaikan. Iya, dan itu Oh, juga gimana? kita kalau misalkan buat konten, aku juga sebenarnya udah cerita juga kan ya. Kalau misalnya kita buat konten itu nggak sampai 1 hari. Maksudnya begitu mukul langsung langsung bisa dan langsung share, langsung berhasil gitu, enggak. Dan itu ada prosesnya. Nah, prosesnya itu kadang banyak banget gagalnya. Nah, yang kita share ke publik itu adalah yang berhasilnya. Jadi gitu. Dan juga aku juga yang setelah ini berlangsung itu kan, jadi kan aku sering live terus kan di YouTube. Nah itu kan kadang juga yang aku lakukan itu kan ada banyak gagalnya kan. Nah saat berhasilnya disitulah kita tangkap, disitulah kita upload. Seperti itu. Jadi tapi juga enggak sampai 1 hari. Maksudnya sehari langsung. Tidak cukup 1 hari. Iya, tidak cukup 1 hari kita langsung jadi gitu bagus. semuanya gitu ya. Kalau misalkan 1 hari aku tendang, aku pukul, aku ini 1 hari langsung brek gitu. Enggak. Jadi kita juga kadang kalau misalkan cedera itu kita juga harus ada recovery-nya kan beberapa bulan, dan kita coba lagi gitu kan. Nah itulah ininya. Dan juga semua yang kita lakukan itu bukan latihan, tapi kita itu kalau misalnya pengujian gitu. Kalau misalnya kita latihan, itu ada latihan khususnya kalau aku Oh, saya tahu. Seperti di jiu-jitsu saya. Jika saya sudah berhasil naik tingkat atau naik sabu, saya diharuskan pecahin telapak. Gitu ya. Itu. Iya. Di jiu-jitsu saya. Jadi aku juga gitu kok. Jadi kita kan kalau misalkan itu latihan bareng jurus terus yang diulang-ulang gitu kan. Nah, itulah kita pengujiannya untuk endurance kaki gitu kok. Jadi yaitu lina pilar gitu. Nah, sebenarnya maaf nanya lagi. Sebenarnya tujuan Cynthia dan teman-teman tuh bikin konten seperti itu apa sih? Untuk apa, kayak misalnya nendang pilar dan lain-lain. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuan utamanya. Iya, tujuannya untuk apa ya? Kita endurance kaki awalnya. Nah, kan kita kadang suka ngeliat tuh ada konten-konten di China gitu kan yang tendang-tendang pipa, tendang-tendang ini pilar juga ada ya kalau nggak salah. Nah, pecah batu juga ada. Nah, kita di sini juga ada gitu loh. Jadi kita mau mengembangkan itu. Jadi kita di sini juga bisa gitu. Maksudnya bukan hanya saya, sebenarnya pasti banyak di luar sana yang bisa juga, tapi mungkin di sini saya yang men-share itu dan yang bikin hebohnya gitu kan. Mungkin itulah yang dipermasalahkan, mungkin yang satunya. Jadi kalau saya boleh buka mulut gini, Iya. boleh nggak? Boleh buka mulut? Boleh buka mulut ya. Nah, jadi maksud saya gini. Sebelum masalah kamu dengan bela diri bersatu itu bermasalah ya, saya sebagai fighter MMA dan memang sudah jadi fighter MMA,
Saya dulu nggak kenal kamu, saya nggak tahu, dan saya lihat video kamu, saya pernah lihat, saya juga pernah lihat kamu di stasiun televisi, saya pernah lihat, dan saya tidak pernah merasa terganggu dengan apa yang kamu lakukan, jujur. Ini secara jujur ya. Tidak pernah merasa terganggu dengan apa yang kamu lakukan. Justru saya merasa oke, kamu hebat gitu. Oke, wah, ada orang Indonesia, wanita Indonesia yang bisa melakukan hal seperti ini. Berarti saya mengapresiasi Anda karena Anda itu bisa melakukan hal yang mengagumkan, kan seperti itu kan? Iya. Nah, jadi itu adalah buat saya hal-hal yang positif buat saya. Nah, karena saya tidak pernah punya masalah sama kamu. Iya. Jadi, iya, jadi sama seperti kamu kan. Kamu Iya. kalau mau ngeliat saya tanding, kamu pasti wah gila, pukul sekali pukul cepol, selesai tidur. Wah, hebat. Intinya begitu. Iya, iya, juga apa memotivasi saya gitu. Wah, saya harus latihan lagi. Tapi jika misalkan gue mantan lu, gue mantan lu, itu gue nyakitin lu, gue mainin lu kan, iya kan? Nah ceritanya gue mainin lu, itu gue walaupun gue hebat nih gue cepol, orang, lu bakal suka gue, atau lu bakal, Iya. Menang lagi. berharapnya kalah. Iya, berharapnya gitu. Jadi kurang lebih suasana hati orang ditentukan oleh impression pertama kalinya, ya kan? Jika dia itu adalah positif, dia itu adalah baik, ya pasti penampilannya juga baik. Kalau buat saya sih pribadi, terlepas dari saya sebagai fighter MMA gitu ya, saya tidak pernah melihat seorang Cynthia Chandranaya yang jujur, tidak melakukan editing, tidak melakukan apa-apa, saya nggak tahu. Cuman intinya karena dulu jadi pernah ada masalah kesal gitu, jadi maunya ngerti, ya semuanya dibawa semuanya gitu. Nah padahal kan segala sesuatunya itu berbalik kepada kita sendiri. Jadi intinya ya, berbalik kepada diri kita sendiri, bagaimana kita menanggapi suatu permasalahan yang ada. Itu aja. Gue mau nanya, balik lagi ke tadi soal Lu video. ngomong aja lu. Enggak, tadi soalnya kan kepotong tadi sama lu. Siapa yang motong? Sekarang sedang banyak hashtag soal videonya Cynthia ini stop pembodohan publik. Iya. Itu karena di situ Cynthia tidak mencantumkan itu misalnya disclaimer atau apa orang-orang itu. Ada. Di setiap YouTube-nya ada. Ada. Gitu. Kadang kan di apa tuh caption ya. Di captionnya dan juga di videonya itu. Iya, secara verbal juga. Iya, secara verbal juga ada juga. Nah, kadang kan itu kita itu kalau kasih disclaimer itu ada tuh dia kata-katanya muncul gitu kan, set don't try this at home gitu kan, set nanti hilang gitu. Kadang terus nanti kadang masuk lagi gitu sih. Maka saya tanggung. Maksudnya lu sendiri setuju gak sih kalau video lu dibilang stop pembodohan publik gitu? Karena kan tidak semua orang bisa seperti lo gitu maksudnya. Tapi dari situ sih kembali lagi kan ke pabriknya ya merasa dibodohi apa enggak gitu kan, dan kayak sulap gitu. iya seperti itu sih. Jadi kayak sulap, maksudnya kayak sulap? Kayak sulap kan ada yang bisa percaya beneran, ada yang enggak. Kan sulap ada juga tuh yang dipotong badan, ya jangan ikuti. Jadi intinya tetap kembali dong Ke masing-masing. masing-masing. Entah Anda mau percaya, entah Anda tidak, ya. Itu terserah Anda. Jadi menurut lu sulap, Mi? Ya kalau kayak sulap kan ada yang potong badan tuh, bukan berarti kita harus ngikutin dia kan. Atau percaya dia? Itu percaya, ya kita lihat nggak mungkin ya nggak mungkin gitu. Apakah itu mungkin? Ya nggak mungkin. Tapi kan masing-masing untuk cari karir atau cari apa kan. Saya pernah masing-masing. cerita nih sama Mami kan, kalau saya pernah bisa tutup mata, kemudian saya ngelompatin mobil, lompat harimau, set, percaya apa nggak? Tutup mata terus Saya lompat harimau, set, dem, lompat harimau mungkin. percaya Tapi nggak? ngelewatin mobil. Ngelewatin mobil, Lewat mobil kak. percaya nggak? Enggak. Siap. Kok tadi kan lu bilang di sini lu sebagai mediator. Ya. Berarti lu sudah ngobrol juga dengan teman-teman dari Desa Satu. Sudah. Nah, apa aja boleh diungkapin nggak? Nah, jadi permintaan daripada bela diri bersatu teman-teman itu adalah yang pertama, Cynthia Chandranaya diminta permintaan maafnya atas kekisruhan yang terjadi. Nah, jadi kekisruhan yang terjadi, Anda diminta untuk minta maaf. Apakah sanggup untuk melakukan itu?
Dan tadi saya sudah mendengar ada sanggup. Oke. Iya. Permasalahan satu selesai. Dan sudah dilakukan ya. Sudah. Nggak perlu cium kaki. Gue jadi keinget. Ada yang mau dicium kaki. Nah, yang kedua, Anda diminta untuk menurunkan konten Anda semua, konten YouTube Anda semua. Apakah Anda mensanggupinya? Wah, maksudnya semuanya di take down gitu. Jadi semua di take down. Jadi di take down itu dibanting kan? Di take down. Jadi maksudnya diturunkan semua konten YouTube Anda yang dulu memang menurut saya tidak ada masalahnya. Setelah muncul masalah MMA ini kemudian langsung bermasalah dan diharapkan untuk menurunkan keseluruhan dari konten YouTube Anda. Kalau itu mohon maaf banget, itu tidak bisa kita lakukan karena semua yang konten-konten yang saya lakukan itu itu hak saya kok, hak saya untuk dipublikasikan atau tidak, dan itu juga kalau mengusik masyarakat, kalaupun itu konten-konten yang aku lakukan itu salah, pastinya juga kan sudah di ban, ya sudah di Dari pihak YouTube. dari pihak YouTube-nya sudah dilakukan juga. Itu ban kok. Ban. Karena ada saringannya. Iya, karena Saringannya itu biasa aku buat saringan kopi, Saringan teh. saringan teh. Saringan. iya, mungkin kalau untuk saya kalau untuk itu aku tekanin ya, kok mohon maaf itu tidak bisa. Oke. Dan ya untuk kedepannya kita akan lebih baik lagi untuk itu dia. Ya kalau misalkan nggak suka ya mestinya laporin ke YouTube. Iya, ya bisa, kan bisa. dari pihak YouTube kan mungkin yang bisa nge-ban misalkan. Nah, oh iya, sama kayak gua ada misalkan orang gua bikin konten YouTube nih, konten YouTube gua angkat, plak. Kemudian ada orang yang tuin gue nih, dasar mah gini lo sama ini aja lo kalah lah, gitu kan? Oh, ya udah, gua tinggal laporin aja spam, kirim ke YouTube, Iya. selesai. Kalau nggak hapus aja. Iya. Oh, nih, maksudnya daripada dunia kehidupan. Ini gue bacain salah satu komentar di sini juga Rudy Golden Boy dibilang dia ngerasa dokter, konten itu nggak bener kita harus kesana di sisi lagi, konten Dok. lo gimana? Iya, nggak Ada benernya beres. gimana? Itu kan tergantung dari masing-masing pihak yang melihatnya gitu kan. Kalau aku sih bingung sih kalau dibilang nggak bener kok. Itu kan semua tergantung dari sisi yang melihatnya. Kalau misalkan itu kita melihatnya dari sisi negatif, pastinya semuanya akan jadinya negatif. Nah, kalau misalkan dari sisinya positif, ya seperti seperti yang aku pernah omongin, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya, ambil yang bermanfaatnya, buang jauh-jauh yang tidak bermanfaatnya. Seperti itu. Boleh nggak? Kemarin kan gue juga sempat WA sama Mbak Anjar ya Pak. Gue nanya ini mau damai enggak? Salah Gitu. lah, yang penting jangan kayak Kalau gitu emang mau lagi. damai, gue mengajukan diri untuk membawa salah satu orang dari teman-teman dari Bersatu, yaitu gue ngajuin Suwardi. Ya. Tiba-tiba Mbak Anjar bilang kan mendingan jangan ketemu dulu gitu. Ya, Itu kenapa? urusannya kan sama Mbak Anjar ya. Kalau aku Nambah aja yang menjawab waktu itu. Masa kita gini-ginian? Kalau gitu, gimana nih megangnya? langsung selfie aja. Ah, Selfie. gitu lah. Nah kalau itu sebenarnya sih kita nggak masalah mau ketemu sama Mas Wardi atau sama yang lain gitu. Cuman yang saya lihat di sini yang lebih enak diajak bicara itu Cynthia udah kontekan langsung dengan Ko Ahong di sini. Itu Ko Ahong juga bersedia untuk menjadi mediator antara yang sedang perselisihan ini kan, antara yang salah paham ini Cynthia dan pihak BLD Bersatu gitu. Karena yang jadi saya pertimbangan saya pribadi itu waktu kedatangan mereka ke Lampung juga kita sudah mengajukan mengajukan permintaan untuk pertemuan dengan mereka, dan beberapa hal yang sudah pernah Cynthia bilang itu 5 orang dari BLD Bersatu dan 5 orang dari kami, satu kamera dari masing-masing, satu kamera yang masing-masing sama-sama latihan ringan dulu gitu, tapi tidak disambut dengan
disetujui sama pihak dari Bersatu gitu, dan itu yang menjadi bahan pertimbangan saya gitu loh. Bukannya nggak mau ketemu atau apa sih, sebenarnya kita nggak masalah ketemu sama Mas Suwardi atau sama Mas Theo, Mas Rudi, Golden Boy gitu kan, nggak masalah. Cuman yang saya lihat di sini yang lebih kelihatannya lebih terang gitu kan, Kak Ahong di sini. Gara-gara main lampu. Gitu sih. Jadi sebenarnya tujuan kalian ke Jakarta itu memang untuk khusus ketemu Ahong atau seperti apa sih? Tujuan kami ke Jakarta, iya, tujuan kami ke Jakarta yang pertama ada urusan keluarga di keren Bekasi, kameranya, kayak dan tanpa juga ada blur. pertemuan yang ada urusan kami personal Yang hantu pemberian bini gue. dan sekalian Ada juga ulang tahun. bertemu sama Kalau aku kalau lagi Oh, gitu. selalu jujur. Berarti bukannya Oh, dia sampainya ya. itu nolak untuk Samsung. berdamai? enggak, sama sekali nggak, justru kan sangat harapan untuk permasalahan ini untuk selesai gitu. Internetnya. Bukan Gimana, gimana? tergantung orangnya. Kalau Yang orangnya megang ganteng, gua. Ya ada apa? Lanjut lagi. Kagak gitu. Nggak, intinya gini, jadi maksud saya adalah kenapa saya ingin menyelesaikan permasalahan antara mereka, ya. Jadi gini, jika konteks permasalahannya pertama kali adalah mendiskreditkan MMA, boleh masing-masing kita selesaikan di MMA-nya saja. Jangan ke arah konten YouTube-nya Mbak Cynthia, gitu. Menurut saya loh, karena buat saya pribadi, sebelum ada masalah dengan Mbak Cynthia, ini saya loh pribadi loh, Iya. bukan sebagai MMA ya, Iya. saya sebagai Rudi Ahong biasa ya. Iya. Karena sebelum adanya permasalahan atau perselisihan MMA dengan Mbak Cynthia, tidak pernah ada tuh yang komplain dia punya video, tidak pernah ada kontennya yang dibilang pembodohan publik, maaf ya. Jadi tidak ada yang namanya apa sih, itu bohongan, itu begini begitu, tidak pernah ada gitu. Nah, jadi maksud saya, jika memang permasalahannya adalah terletak di MMA, selesaikanlah di masalahnya MMA. Konten YouTube yang lain-lainnya, bla bla bla, konten YouTube lainnya bla bla bla, ya itu merupakan kewenangan dari Mbak Cynthia sendiri. Itu haknya dari Mbak Cynthia, apakah mau turunkan kontennya, apakah tidak, karena itu dapurnya Anda. Saya sebagai orang luar tidak boleh mencampuri urusan Anda. Jika saya mencampuri urusan Anda di bagian ini, konten Anda saya paksa untuk turun, maaf, jujur ya, saya sih akan berhubungan dengan hukum nanti jadinya gitu. Karena menurut saya, jika saya mendeskripsikan mengenai MMA, saya akan meminta maaf mengenai MMA. Dan yang saya tahu adalah bahwa pada saat Anda membuat konten-konten YouTube, Anda tidak pernah bermaksud untuk mendeskripsikan Siapapun. Iya. bela diri apapun Bela diri apapun. atau siapapun. Intinya sih seperti itu. Kalau yang saya lihat, jadi ya sebenarnya semua kembali kepada para netizen, di mana kita dapat melihat segala sesuatu itu dengan jernih terlebih dahulu. Kita melihat pokok permasalahannya terletak di mana. Jika permasalahannya ada di mix saat punya dideskripsikan, Anda sudah meminta maaf, setidaknya case close. Tetapi jika ingin konten YouTube Anda diturunkan, itu udah urusan Anda, dan itu sudah urusan dengan bela diri bersatu. Itu saya tidak bisa ikut campur, karena saya di sini hanya mendamaikan kalian dari sisi MMA-nya saja. Sekali lagi ditegasin, kontennya Cynthia itu real atau fake? Real. Real, Real. real ya? Real. Nggak, proses editan ada pasti, Ada pasti. tapi real. Real. Karena sudah masuk ini kan ya. Itu pastinya juga sudah mengerti. Nah, jadi apa? Ada yang mau nanya, kok tanyain Cynthia setelah ini mau ketemu Suwardi dan lain-lain lagi nggak? Gua pikir lu mau nanya, oh Cynthia udah punya pacar belum? Ada yang nanya no, JK Saragi. JK Saragi mau katanya, Cece manis.
Sampai aku dibutakan Oleh oleh dia. pantesan. Nah, si Jack tuh kemarin tuh. Nah. Suruh ke Medan nih, suruh ke Medan. Jack. Gue cerita ya Jack ya. Si Jack kan nih kemarin kan. Gimana kok? Kok, yuk kita ajak live. Kita nge-live yuk. Nge-live apaan? Tentang Cynthia Chandranaya. Tapi gue gak mau yang negatif. Gue ngomong gitu. Gue gak mau yang negatif ya. Si Jack kan ngomong, kita ngomong yang baik-baiknya aja. Katanya. Gara-gara lo. Katanya, Cynthia Chandranaya itu cantik. JK, Cece, kamu memang salah. Tapi di mata aku kamu nggak pernah salah. Halo, Jeka. Yakinlah kamu selalu benar di mata aku. Hehehe. Nendang duluan bareng aja nanti. Nah, tuh dia ya. Sampai saking-saking tergila sama lu. Nendangin durian juga. Ikutan nendang. Nendang durian. Ya, tadi belum Belah dijawab. durian dia. Ya, kalau setelah dari sini akan ketemu sama Suwardi dan lain-lain lagi nggak? Kalau itu nanti kita bicarakan lagi. Oke. Ya nggak masalah sih. Iya, kalau masalah. Nah intinya jika yang menurut netizen masalah ini sudah selesai, ya sudah kita case close. Masa namanya Kita juga boleh ngomong. Iya, boleh. Kalau nggak boleh ngomong, nanti gua ngomong. Ada sini aja gitu. Nah, boleh ngomong ya? Boleh. Menjawab pertanyaan masnya, gitu, mau nggak ke Mas Wardi atau dan kawan-kawan yang lainnya? Sebenarnya sih kita sih sangat mengharapkan pertemuan dengan mereka di di kesempatan dan di kondisi yang baik gitu. Oke. Pastinya sangat mengharapkan kesempatan itu ada gitu. Kan kemarin kan sudah nggak enak nih gitu kan, dari pihak sana sini, kanan kiri depan belakang atas bawah udah nggak enak gitu kan. Bawah. Udah nggak enak, menurut saya udah nggak enak gitu kan. Bawah mah enak. Dan itu juga yang saya sampaikan sama manajernya Mas Theo saat manajernya Mas Theo menghubungi saya gitu kan. Waktu itu kan pesannya kan kenapa nggak mau ditemuin, karena tempo hari kan sebelum mereka minta izin dulu, tapi mereka sudah membuat membuat konten YouTube yang menyudutkan kami gitu kan. Makanya kita tidak mau ketemu dengan Mas Theo saat itu. Tapi saya juga membalas sama manajernya Mas Theo, kalau ada kesempatan yang lebih baik lagi, ya kita pasti mau ketemu. Tunggu, stop, tunggu. Hei, ingat, jangan dipancing-pancing masalahnya, nanti dia ungkit lagi nggak kelar-kelar nih. Nggak, jadi tidak ada masalahnya gini, kalau ada pertanyaan, nanti setelah ini mau ketemu lagi sama Theo kah, mau ketemu lagi sama Suwardi kah, pertanyaan itu kayaknya nggak usah dijawab. Kenapa? Karena tujuan kita adalah menyelesaikan masalah ini. Stop sampai di sini, tidak perlu ada pertemuan lagi lah. Lu kalau pertemuan lagi, gua nggak ikutan lu. Capek nih ngikutin orang tuh. Cynthia, sorry, di sini banyak yang nanya, kenapa sih kalau ini real, kenapa lu tidak mau membuktikan gitu? Kayak kemarin terakhir nendang duren ya, kenapa Rido yang ngelakuin? Gitu. Jadi gini, ya kita kan selalu sharing-sharing gitu kan, sama teman, sama saudara, sama ini. Jadi banyak yang ini juga. Jadi buat apa sih lu buktiin percuma, nanti juga orang juga bakal ngomong yang aneh-aneh lagi gitu kan. Nah, ruginya di kita nantinya. Ya udah, berkarya aja. Gua bisa ngejawab. Itu gua bisa ngejawab. Apa tuh? Itu gua bisa ngejawab. Silakan. Itu gara-gara gini. Ceritanya gini nih. Kenapa dia kagak melakukan tendangan itu? Gue inget. Saya turun. Bener kok. Gue yang Salah dulu, kan? satunya Jadi kemarin itu sebelum jam 4, gue ingat. Iya, kita jam, ngobrol. Nah, jam 4 lu bilang sama gue kalau lu Iya. mau melakukan live tendang duren. iya. Ya kan? Mm-mm. Ini cewek cantik-cantik nendangin duren. Nendangin belah duren, gue bilang aja gitu. Nah, intinya daripada nendang duren, belah duren lebih enak, makan bareng. Lu nggak usah melakukan yang namanya adalah kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran bagi Anda belum tentu kebenaran bagi orang lain. Pada saat Anda hendak menunjukkan kebenaran, yang ada pada orang lain adalah pembenaran. Sama-sama satu kata adalah benar, tetapi maknanya berbeda. Sekarang jika Anda melakukan hal itu, ya bodoh-bodoh saja. habis tendang darah-darah sakit. Ya, Pak, maksud saya tidak ada yang perlu ditunjukkan di dalam hal ini. Menurut saya pribadi, Anda tidak perlu menunjukkan kembali, karena apapun yang Anda lakukan semuanya adalah buat mereka pembenaran.
juga sebenarnya saya juga nggak mau ngomongin kan, salah satunya mungkin. ngobrol sama Pak Ahong kan gitu. Jadi kebetulan juga tadinya niat pas di lapangan itu niatnya memang udahlah bodo amat lah mau omongan orang kayak gimana, udah main aja. Ternyata si Rido udah mana ya, daripada jadi badut katanya, kalau si Rido bilangnya gitu, daripada jadi badut mending saya aja katanya gitu. Ya, jadi intinya adalah semua informasi, semua yang didapat, semua konten YouTube yang ada dari kamu, ya itu akan dikembalikan kepada pribadinya masing-masing. Cerna, pahami, dan maksudnya apa ya? Ya ambil positifnya, kemudian ya kalau lu percaya, lu nggak percaya, lu nggak usah percaya. Iya. Kalau sama kayak gue ya, gue pribadi, gue sih kalau gue nggak percaya, gue nggak mau lihat. Selesai sudah. Kalau misalkan gue suka, ya gue nonton. Gue nggak suka, gue nggak usah nonton. Nggak ada masalah kok buat gue. Iya. Nggak pengaruh dalam hidup gue. Dari awal juga kita nggak kenal. Iya. Gue nonton lu juga nggak pengaruh. Iya. Gue nonton lu juga nggak pengaruh. Lu nggak kenal gue. Jadi Kagak. nggak, jadi gua ambil dari kayak bini gua ngomong tadi. Iya. Bini gua bilang katanya, gua juga dari awal nggak ada ngelihat lu itu kenapa-kenapa, jadi fine aja gitu loh. Jadi ya sebenarnya kembali ke pribadinya masing-masing. Pada saat lu menanggapi itu adalah positif, ya fine. Pastinya Baik-baik aja. Kalau lu nggak suka, ya nggak usah nonton. yang tadi Ko Ahong bilang kalau untuk membuktikan itu ya kalau menurut aku sih karena kita punya jalannya masing-masing. Kalau aku kan latihan di sini untuk apa? Tujuan aku latihan kayak gitu untuk apa? Dan kalau Mbak Linda Darah sendiri kan tujuannya ya memang di situ kan dia memang karena ini tujuannya yang berbeda kita Lihat aja biasa gitu. Jadi bukan sebagai orang MMA, bukan sebagai pihak bela diri bersatu, jelas enggak. Jadi tadi saya juga berbicara kepada Suwardi, saya juga sudah berbicara dengan Bang Mustadi, keinginannya itu apa, dan sudah dijawabkan oleh Anda. Dan saya juga bicara dengan Mas Ferdi. Ferdi juga udah kamu jawab juga tadi masalahnya apa. Yang ditanya adalah itu real atau tidak ya kan. Kalau emang editing ya lu ngomong editing misalkan ya kan. Dan kamu sudah jawab. Jadi semua yang saya tanyakan itu berdasar dari Mustadi, Suwardi, dan Ferdi. Mereka adalah dari Bela Diri Bersatu. Nah, kurang lebih saya mungkin sudah nanya sesuai dengan apa yang saya ingin, pokok permasalahannya apa, sehingga bisa diselesaikan sama kamu. Ada lagi pertanyaan? Kenapa ganteng saya dari dulu ganteng gitu? Saya selalu ganteng. Mungkin banyak yang belum ngeliat dari awal. Sama Cynthia sudah minta maaf, boleh diulangi lagi? Oke, boleh. Jadi gini untuk teman-teman dari pihak-pihak dari pihak Bela Diri Bersatu dan pihak MMA, saya Cynthia Chandranaya meminta maaf dengan sebesar-besarnya untuk hal yang konten masalah MMA yang saya up ya, yang saya posting di YouTube saya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya sudah menyinggung, sudah membuat kegaduhan ini dan sudah berpikiran negatif terlebih dahulu gitu ya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi seperti itu. Oke, jadi semuanya sudah jelas bahwa di sini saya hanya mewakili sebagai mediator, bukan mewakili dari manapun, enggak. Permintaan maaf sudah diucapkan, sekiranya bisa diterima oleh insan bela diri, bisa diterima oleh pihak-pihak MMA. Saya berharap masalah ini selesai. Saya berharap masalah ini selesai. Tetapi saya mohon maaf dan saya jelaskan lagi, jika konten YouTube Anda seluruhnya diturunkan, Anda bisa apa tidak? Tidak bisa kok, maaf.
Oke, itu jawabannya. Jadi saya rasa sudah cukup Ya, untuk sudah penjelasannya, Mas Rizky. Gimana Mas Rifki? Nggak sih, paling orang banyak yang nanya soal Cynthia ngindarin peluru, itu real apa bukan? Nah, kalau untuk Yang menghindari peluru, oh ya, itu juga kan dipermasalahkan. Itu tembakan apa? Peluru apa Pistol dulu? asli atau Iya. senapannya asli atau bukan? Nah, itu senapan angin. Bukan senapan yang itu, kalaupun itu kita Senapan harus, besi. kita harus punya lisensinya kan ya, kayak senapan jadi itu benar. senapan angin itu ya, dan juga itu kan yang nembak itu adalah tim dari kita, rekan kita, dan itu juga kita juga sudah apa namanya chemistry-nya sudah dapat latihan juga. Jadi saya percaya dengan dia, dengan teman saya itu untuk nembaknya. Kalau misalkan orang lain pun saya nggak percaya kok, saya males, nggak mau. Iya, buat apa? Nanti dia ini saya ditembak gimana kok? Jadi itu Jadi yang nembak kita udah memang dia, asli udah dan teman ngarahin gitu. teman kita. Nah itu Kong kali kong. kita apa sih Gua ya, tembak kita di dari atas situ kiri kan ya, lu saat ke kanan itu ya. kita tenang. Nah, gitu loh. Saat itu kita tenang. Jadi saya juga konsentrasi dengan yang nembak itu, dan juga saya tahu tektok yang maksudnya saat dia nembak atau apa, saya tahu. Jadi kalau saya langsung menghindar, atau dia nembak begitu nembak aku langsung menghindar gitu. Jadi itu jadi seperti itulah. Sudah terjawabkah Mas Rifki? Udah. Iya. Gimana sih? Nggak ngerti. Saya nggak gini. Saya mungkin Saya bantu mungkin. Saya bantu. Oke. Karena saya termasuk salah satu yang suka adegan begitu. Saya suka. Mungkin yang diharapkan dari tim Anda adalah gini. Jika menggunakan pistol-pistolan biasa itu nggak seru. Kalau pakai pistol beneran mungkin iya. seru, mungkin. Jadi Itu lebih angin ya, Ko? lebih menjual maksudnya. Ya, mau angin, mau kentut, nggak apa-apa. Yang penting pistol yang beneran aja bentuknya. Nah, mungkin itu lebih bisa menjual. Namanya juga konten YouTube. Iya. Konten YouTube yang Anda buat Kok ini tergantung daripada satu, nah, kan gitu. Alat-alat yang Anda gunakan. Komennya Yang nggak kedua, bisa lihat. misalkan keseriusan Wah, Anda. saya Yang pulang nih ketiga, kayaknya. yang Gara-gara jelas ditelepon adalah tadi kayaknya tuh. proses latihannya Iya. terlebih dahulu. Karena saya yakin, mohon maaf, saya juga sama. Sebelum orang mau nusuk saya ngajarin dulu. Lu Iya, nusuknya ke depan ya. Habis lu nusuk ke depan, itu ke kanan, set. Iya. Masa ya, lu tusuk gua, ayo. Kan nggak mungkin. Jadi mohon maaf, segala sesuatunya walaupun ditunjukkan di dalam konten YouTube, inilah yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Jika melihat satu tontonan apapun itu, dari konten YouTube kah atau dari televisian kah, kita mesti benar-benar bisa mencerna. Iya. Kenapa? Karena yang digunakan adalah satu, Ambil power bank saya dong. lu diajarin Power gimana bank cara kita mengelak pisau. Iya. Ya, enggak juga kali kalau misalkan lu tusuk beneran. Jadi sebelumnya pasti ada latihannya terlebih dahulu. Iya, benar. Dan itulah yang dilakukan oleh sama semua insan bela diri. Jadi kita mengajarkan bagaimana cara menghindari pukulan. Nah, bukan berarti saya setuju loh. Iya. Bukan berarti saya setuju. Saya sendiri tidak setuju. Karena saya sendiri pribadi, saya tidak menunjukkan adegan itu di Sosial media. YouTube saya, konten YouTube saya, sosial media saya, di Iya. pertelevisian sekalipun, saya tidak menunjukkan adegan itu, karena buat saya butuh keahlian khusus lah ya. Oke, tetapi itu kan kembali kepada manusianya Iya, masing-masing. yang menontonnya juga. Ya, Depok. oke. Nah itu aku juga mau jelasin kalau yang masalah itu aku juga sudah ditegur gitu kok sama ada orang luar menegur aku kalau misalkan itu jangan di share, itu diturunin. Dia minta untuk aku turunin video itu. Jadi oh iya juga ya, aku jadi berpikir kan, karena dia ngomongnya bagus kok, enak gitu Mbak. Jadi aku juga kritikan itu aku terima, dan juga jadi aku sudah menghapusnya. Nah mungkin saat itu video itu sebenarnya sudah nggak ada kan kalau di konten YouTube aku. Nah yang tunggu bentar, stop, gua potong dulu. Lu orang cemburu kan, gak bisa ketemu sama dia. Bela diri bersatu mau ketemu sama dia susah banget. Kalau dia ketemu adik gue, datengin lagi kok. datengin lagi ke sini. Dia mau berobat hati yang patah karena disakiti. Dokter cinta ya kok. Dapat cinta gue. Gue buka pengobatan ya di Mitra Bahari. Silakan datang. Mungkin untuk penutup dari gua, Oh, iya.
sekali lagi gue mau nanya, semua konten lo yang mau itu mecahin dure, peluru dan lain-lain itu real atau fake aja? Real. 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 Gerakannya real? Real gerakannya real. Ada editan setelah itu? Nggak ada. Nggak ada. Ada editan masuk Iya, ke proses editannya ada. Proses editing ada dan topik itu real. gerakannya real. Oke. Dari gue cukup. Oke. Oke, sebelum itu saya juga meminta maaf untuk masyarakat ya atas kegaduhan ini, dan juga saya akan berjanji untuk berkarya lebih baik lagi dan terus berkarya, saling mendukung ya kok ya, saling memotivasi, saling sharing. Nah, saya akan terus berkarya. Ya. Kalau saya penutupan, saya juga tidak meminta maaf kepada siapapun karena saya tidak melakukan kesalahan. Iya, hidup kok. Oke guys, gitu aja selesai. Mungkin dari saya seperti itu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya dan Cynthia Chandranaya. Iya. Saya Rudi Ahmad Gunawan mau pamit. See you guys. Bye. Resiko wartawan. Bentar kok ada satu lagi. Ada yang mau ngobrol sama Bang Rido. Nah ini mau nanya-nanya dulu sebentar sama Bang Rido. Bang Rido mau nanya untuk ngangkat ratusan kilo. Oh iya. Nah 300 kilo nih katanya. Nah gimana? Oh iya. Jadi pertama mau saya jelasin dulu. Maksud saya ngangkat 300 kilo itu bukan ngangkat beban segini sampai segini. Mungkin penyampaian saya yang salah, saya minta maaf soal itu. Tapi seharusnya kan sebagai harus tanya dulu maksudnya apa, jangan langsung bahwa seperti itu loh maksud saya. Jadi yang saya maksud itu ada tangga baja. Oke. Setinggi ini kurang lebih. Oke. Saya kasih beban tambahan kurang lebih ya mungkin 200 sampai 300 kilo. Saya bulat menjadi 300 kilo. Karena saya kan nggak punya timbangan ya. Jadi saya perkirakan 300 kilo karena saya juga dulu pernah sering ngangkat karung ukuran 100 kilo. 100 kilo? Oke. Oke. Ya dulu saya juga pernah ini ya kerja beban gitu. Berat lah ya. Ngangkat boleh gampangnya 100 kilo sekintal dan itu 100 kali ngangkat itu nggak sekali dua kali, bisa ratusan karung saya sehari itu angkatnya. Dan saya angkat itu tangga itu saya ngangkat begini. Oke, angkatnya gimana? Kayak gitu ya? Ini kayaknya di tangga. Oke. Iya. Tangannya ada fotonya? Ada fotonya saya tunjukin. Oke. Nanti tangganya tinggi segini kurang lebih segini lah. Oke. Jadi saya angkat, ini lebih bawah lagi lah segini. Angkatnya. Saya angkatnya begini. Begitu. Oke. Karena niat saya melatih itu bukan latih tangan saya, tapi kaki saya. Untuk bobot sini. Oke. Karena saya juga ngerasa emang kalau untuk tangan saya mungkin kurang. Makanya saya muatin di kaki begitu. Karena ada fotonya juga kok. Oke, fotonya tangganya kayak gimana, Mas? Ini tangganya. Jadi sebenarnya tangganya itu ada di Saburai, cuman Saburai itu sedang renovasi. Nah, saya kira apa masih ada ya? Kebetulan saya ke sana dan masih ada tangganya. Oke, kita lihat dulu yang lari. Oh, ini tangganya kayak gini. Tangga ini saya kasih beban lagi samsak dan batu juga ban segala macam. Oke. Penuh segini dulu. Ini ditambahin batu apa segala macam sampai 300 kilo. Karena awal enggak. Dari 0 saya rasa udah enteng, tambah terus gitu. Nggak tahu itu berapa kilo. Iya. Oke. Saya buatnya sekitar gitu karena perkiraan saya dulu ngangkat bobot itu 100 sekian. Berarti itu perkiraan ya, sebenarnya bukan Iya. 300. Bisa kurang, bisa lebih, bisa pas. Oke. Terus sama soal yang lari 3 jam itu gimana? Nah, itu kalau untuk itu saya insya Allah benar karena saksi juga ada sih. Saya dulu pernah kerja di Koni Kota ya, itu saksi ada karena saya jogging itu dimulai dari jam 11. Rata-rata selesai kalau saya lagi fisik lagi kurang jam 1 atau jam 12 selesai. Nah, tapi kalau lagi fit jam 11 sampai jam 2. Nggak ada istirahat-istirahat. Ada full gini terus. Jogging biasa standar gitu. Kalau Itu puluhan lagu saya dengar saya Iya benar, mau nanya dong itu Oke. kayaknya jawabnya jangan insya Allah deh, soalnya kan kalau misalnya nanti insya Allah itu kan pendapat masyarakat itu insya Allah berarti enggak ini dong, masih ragu gitu, jadi Oh, harus, iya. harus benar-benar mantap. Jadi emang bener itu
gimana bilangnya ya? Yang benar. Emang benar gitu. Saya tuh ngucapin insya Allah bukan berarti saya yakin gak yakin, tapi saya yakin. Tapi saya kan gitu. Oke. Saya nggak mau takabur gitu. Oke. Itu aja, bukan karena emang saya nggak yakin, bukan, tapi saya nggak mau takabur dan saya nggak mau menafikan adanya pertolongan Allah, pertolongan Tuhan dalam setiap apa yang saya lakukan. Oke. Gitu. Makanya itulah yang selalu saya ucapkan. Kalau orang lain salah tanggap, maaf, mungkin penyampaian saya yang salah. Oke. Tapi maksud saya benar dan Kal- saksi ada. Kalau misalkan dengan cara yang tadi angkat 300 kilo, kira-kira abang bisa nggak ngelakuin lagi? Masih bisa ya? Bisa. Nanti Oke. kapan ada waktu sempat, nanti saya tunjukin lagi. Oke. Oke, terus Dan sama kalau jogging gimana juga ya? Iya. Nanti nguploadnya juga bingung juga gitu. Oke. Berarti posisi yang seperti tadi yang di tangga ini ya, yang di Iya, sini ya Bang ya. Tangga ini saya ngangkatnya seperti ini. Oke, Dulu ya. 300 kilo ya. 300 kilo. Oke. Kalau begini, jujur, mungkin 50 kilo pun saya berat. Oke. Tuh, karena bobotnya di sini gitu. Oke, siap-siap. Ya udah, paling itu aja. Sama tinggal ya udah paling itu aja sih yang beban 300 kilo itu. Ada lagi kira-kira yang belum? Kayaknya udah nggak ada lagi tendangan Cece yang 2 ton itu. Bentar, oke. Badan segitu angkat 300 kilo, nonstop 3 jam. Oh iya, itu sebelum itu badannya itu nggak kayak gini, itu kan dulu. Badannya lebih kurus ya? Lebih Oh lebih gemuk. Oh, oke. Mungkin sekitar 65 sampai 70 kilo terakhir waktu masih aktif gitu. Oh, waktu masih aktif. Karena dulu kan latihan memang untuk otot. Oke, Karena siap. saya dulu waktu itu untuk pas saya aktif di atlet gulat. Atlet gulat ya? Atlet gulat. Oke, siap. Paling itu aja mau ditanya, tinggal kita tunggu video angkat 300 kilonya dengan posisi kayak tadi ya. Siap. Oke, siap. Makasih banyak Mas Rido. Thank you juga Bang Cece. Thank you. Oke, Ini live juga mas. live. Bisa kan?